SEO itu hanyalah fiksi belaka. Provokatif banget ya pernyataannya. Saya juga terkejut pertama kali. Jadi gini, ceritanya beberapa waktu yang lalu itu ada karyawan Google yang bikin pernyataan dalam sebuah podcast bahwa search itu bukanlah sains. Kalau search-nya bukan sains, terus SEO-nya gimana? Dan kalau dia bukan sains, terus gimana? Ya fiksi dong ya. Nah, jadi efeknya karena search-nya itu bukan sains, maka SEO-nya juga bukan sains. Jadi SEO-nya itu adalah fiksi. Waduh, jadi aneh banget ya. Pengen tahu cerita selengkapnya? Yuk, mari simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang SEO itu fiksi atau sains. Oke, kita langsung saja. Jadi, saya menemukan berita ini dalam sebuah artikel. Nah, ini artikelnya. Artikel yang dimuat dalam Search Engine Journal. Di sini, John Mueller menyatakan bahwa search itu bukanlah sains. Nah loh, kalau bukan sains, berarti search itu fiksi dong. Dan kita sebagai SEO optimizer-nya juga fiksi dong. Ngerjain sesuatu yang fiksi. Waduh, jadi aneh banget ya. Jadi artikel ini dibuat tanggal 16 Juli yang lalu. Dan pernyataan ini dibuat oleh John Mueller. Buat yang belum tahu John Mueller itu siapa, nah John Mueller ini adalah webmaster trend analyst di Google. John Mueller ini sering banget menjawab pertanyaan-pertanyaan para praktisi SEO mengenai berbagai hal tentang Google. Nah, teman-teman harus follow John Mueller ini ya, supaya bisa dapat info terkini mengenai SEO. Follow di Twitter, LinkedIn. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu pernyataan John Mueller. Nah, ini dia. Pernyataan John Mueller ini terekam dalam sebuah podcast Google Search of the Record. Nah, buat teman-teman yang belum pernah juga dengar tentang podcast ini, teman-teman boleh searching di Google dan pantengin podcast ini ya, supaya dapat informasi terbaru. Nah, alamatnya di sini search of the record googledeveloper.libsyncpro.com. Nah, jadi John Mueller itu menyatakan bahwa paling tidak ada frame berpikir yang harus kita ketahui. Yang pertama, search itu bukanlah sains. Yang kedua, sesuatu itu sangat mudah berubah. Oke, sampai di sini kita masih bingung ya. Apa sih maksudnya search itu bukanlah sains? Jadi kita sebagai SEO selama ini ngerjain bukan sains dong, ngerjain fiksi belaka gitu. SEO adalah fiksi belaka. Nah, jadi John Mueller juga ada ngejelasin maksudnya apa bukan sains ini. Jadi John Mueller itu menyarankan kepada orang-orang seperti kita, orang-orang yang suka sama SEO, itu jangan menganggap teknik-teknik SEO itu sebagai sains atau sebagai sesuatu yang absolut benar atau absolut salah gitu ya. Misalnya katakanlah keyword pada elemen H1 misalnya. Nah, itu jangan dianggap benar 100% atau jangan dianggap salah 100% gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud John Mueller. Ini bukan sains gitu ya. Search itu bukan sains dan pekerjaan kita sebagai SEO itu bukan sains. Karena apa? Karena sesuatu hal, teknik tertentu itu tidak bisa kita anggap absolut sebagai kebenaran atau kita anggap absolut sebagai kesalahan. Misalnya backlink. Sudah sejak lama, sudah beberapa tahun, Google menyatakan bahwa backlink itu tidak baik gitu kan. Backlink yang dibuat oleh kita sendiri itu tidak baik. Tapi pada akhir-akhir ini juga ada pernyataan bahwa John Mueller sendiri mengatakan bahwa tidak semua backlink itu tidak baik gitu. Jadi ada kalanya backlinknya jadi buruk, ada kala backlinknya jadi baik gitu ya. Jadi agak membingungkan juga nih Google nih ya. Nah itu, jadi ini sebagai pelajaran buat kita, kalau kita dapat suatu teknik, maka harus kita lakukan tes terlebih dahulu untuk suatu website. Apakah itu berdampak baik atau berdampak buruk. Kemudian apalagi? Satu pengetahuan lagi buat kita bahwa ternyata ada banyak cara untuk sampai pada ranking 1 Google gitu ya. Ya mungkin yang dimaksud ini adalah agak banyak sekali metode teknik-teknik SEO yang bisa digunakan. Kalau Backlinko itu melis hingga lebih dari 200 faktor SEO gitu ya. Nah mungkin ini ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk sampai ke ranking 1 Google. Jadi jangan terlalu berpatokan pada satu metode gitu ya.
gunakanlah semua yang bisa kita lakukan. Nah, itu ya pelajaran nomor kedua. Gunakan seluruh teknik yang bisa kita lakukan. Dan untuk yang fakta ketiga, ini yang bikin saya terkejut banget. Terus terang, ini informasi baru buat saya pribadi. Nggak tahu teman-teman mungkin udah ada yang tahu ya. Boleh di-share di komen nanti ya. Tapi ini sesuatu yang baru bagi saya ya. Bahwa ternyata suatu faktor SEO itu, katakanlah tadi kita ngomongin tentang header, bukan, tentang title H1 gitu ya. Nah, katakanlah H1 itu bisa merupakan faktor utama, misalnya jadi 20% faktor penentu dalam suatu query, atau dalam query yang lain bisa tidak memiliki pengaruh sama sekali. Nah, aneh kan? Jadi ternyata faktor-faktor SEO itu tidak secara merata diterapkan pada seluruh query. Jadi ada query yang pakai faktor ABCD, ada query ini maksudnya keywordnya gitu ya. Ada keyword yang menerapkan XYZ gitu faktornya. Jadi berbeda-beda dan bobotnya juga berbeda-beda. Nah, maka dari itu sekali lagi kunci utama dari SEO yang sukses itu adalah pengukuran. Jadi teman-teman jangan belajar lebih dalam SEO sebelum teman-teman belajar bagaimana mengukurnya gitu ya. Udah nerapin 100 faktor SEO tapi teman-teman nggak belajar cara mengukurnya lah. Gimana gitu kan? Setelah tahu rupanya apa-apa yang kita pelajari, apa-apa yang kita terapkan ternyata pengaruhnya buruk. Kan gawat banget gitu ya. Jadi harus kita ukur. Karena apa? Itu tadi sebuah faktor itu, faktor SEO seperti internal link misalnya, atau SSL misalnya, nah itu bisa berbeda-beda bobotnya, atau bisa hilang sama sekali dari faktor yang diperhitungkan untuk query-query tertentu. Oleh karena itu kita harus melakukan pengukuran. Nah itu ya. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya, jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.